Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logaritma mengenai pertidaksamaan logaritma. Jika sebelumnya sudah kita bahas tentang persamaan logaritma, kali ini pembahasan kita tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelumnya akan kita review dulu mengenai bentuk logaritma. Bentuk logaritma dapat kita peroleh dari bentuk pangkat. Jika dipunyai A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya adalah A log C sama dengan B. Nah, A di sini disebut dengan basis. Lalu C di sini disebut dengan numerus dan B disebut dengan hasil logaritma. Basis, numerus, dan logaritma. Nah, manakah basis dari bentuk logaritma di bawah ini? Untuk yang pertama ini, A log B, maka basisnya adalah A ya. Selanjutnya, P log HX, maka basisnya adalah P. Dan GX log FX, basisnya adalah GX. Selanjutnya, manakah numerus dari bentuk logaritma di bawah ini? Nah, kalau tadi basis, sekarang numerusnya ya. Untuk A log B, numerusnya adalah B. Untuk P log HX, numerusnya adalah HX. Dan untuk GX log FX, numerusnya adalah FX. Jadi bisa dipahami manakah yang merupakan basis dan manakah yang merupakan numerus. Selanjutnya akan kita bahas tentang pertidaksamaan logaritma dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, basisnya terletak antara 0 dan 1 ya. Basisnya terletak antara 0 dan 1. Masih ingat kan basis tadi yang mana? Nah, jika basisnya terletak antara 0 dan 1, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Untuk bagian ini disebut dengan fungsi logaritma monoton turun. Nah, jika A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx, maka nanti saat kita bisa coret A log-nya, maka akan kita punyai fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, tadi ya, ini karena basisnya terletak antara 0 dan 1, nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Berubahnya bagaimana? Dari kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Demikian untuk bentuk yang kedua, jika A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, maka nanti fx-nya kurang dari atau sama dengan gx. Sama ya, berubah juga ya. Nah, berubahnya bagaimana? Ini ya, tandanya lebih dari atau sama dengan, berubah menjadi kurang dari atau sama dengannya. Tandanya berubah jika basisnya terletak antara 0 dan 1 ya. Basis yang terletak antara 0 dan 1 biasanya berupa bilangan pecahan ya. Nah, syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, numerusnya adalah fx dan gx. Jadi nanti yang pertama fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Kemudian untuk bentuk yang kedua, dari pertidaksamaan logaritma, basisnya bernilai lebih dari 1 ya. Jika tadi basisnya antara 0 dan 1, sekarang basisnya lebih dari 1 ya. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, jika basisnya lebih dari 1, nanti tanda pertidaksamaannya tetap ya. Kalau tadi kan berubah, kalau sekarang tandanya tetap. Nah, disebut dengan fungsi logaritma monoton naik. Bentuknya bagaimana? Jika A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx. Nah, maka jika kita coret A log-nya, kita punyai fx kurang dari atau sama dengan gx. Nah, tandanya kan tadi tetap. Berarti kalau di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, maka tetap kurang dari atau sama dengan ya, tetap ya, tidak berubah ya. Kemudian yang kedua, A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, maka nanti jika kita coret A log-nya, kan kita punya fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, tandanya tetap.
Tandanya tetap, artinya di sini lebih dari atau sama dengan, maka di sini juga lebih dari atau sama dengan ya. Syaratnya masih sama, numerusnya harus lebih dari 0. Numerus dari bentuk ini adalah fx dan gx, maka yang pertama fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, ini adalah bentuk dari pertidaksamaan logaritma. Kalian identifikasi berdasarkan basisnya dulu ya. Basisnya bisa terletak antara 0 dan 1 atau basisnya bisa lebih dari 1. Untuk syaratnya numerusnya sama ya, harus bernilai lebih dari 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log 2x min 3 lebih dari atau sama dengan setengah log x plus 2 ya. Ini adalah pembahasan yang kita bahas tadi. Basisnya terletak antara 0 dan 1 ya. Untuk bentuk pertidaksamaan berikut basisnya adalah berapa? Setengah ya. Basis setengah ini adalah basis yang terletak antara 0 dan 1 ya. Nah, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, jadi pertama-tama setengah log di ruas kiri dan setengah log di ruas kanannya kita coret dulu, maka tersisa 2x min 3 di ruas kiri dan x plus 2 di ruas kanan. Kemudian untuk tanda pertidaksamaannya berubah ya, dari lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Karena apa? Karena basisnya adalah setengah dan setengah ini adalah basis yang terletak antara 0 dan 1. Tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, kemudian 2x min x ya, positif x-nya pindah ke ruas kiri, kurang dari atau sama dengan 2 plus 3, minus 3-nya pindah ke ruas kanan. 2x dikurangi x adalah x, kurang dari atau sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5 ya, x kurang dari atau sama dengan 5. Selanjutnya kita bahas tentang syaratnya, yaitu numerusnya harus lebih dari 0. Numerus dari bentuk pertidaksamaan logaritma berikut ada dua. Yang pertama adalah ini ya. Yang pertama adalah 2x min 3 ya. Maka 2x min 3 harus lebih dari 0 ya. Kemudian numerus yang kedua adalah ini yang ada di ruas kanan, yaitu x plus 2 dan x plus 2 ini harus lebih dari 0. Kita bahas syarat yang pertama dulu. 2x min 3 lebih dari 0. Maka 2x lebih dari positif 3 sehingga nilai x-nya adalah lebih dari 3 per 2 ya. Kemudian untuk syarat yang kedua di sini x plus 2-nya lebih dari 0, maka nilai x-nya lebih dari minus 2 ya, pindah ruas. Nah, kita punya 3 bentuk akhir pertidaksamaan. Yang pertama adalah ini ya, x kurang dari atau sama dengan 5. Yang kedua adalah x lebih dari 3 per 2. Dan yang ketiga adalah x lebih dari minus 2. Dari 3 bentuk akhir pertidaksamaan ini akan kita tentukan irisannya ya, agar bisa diperoleh himpunan penyelesaiannya. Kita gambar dalam suatu garis bilangan, kita tulis dari yang paling kecil. Di sini ada 5, ada 3 per 2, dan ada minus 2. Yang paling kecil kita tulis dulu untuk yang paling kiri ya. Yang paling kecil dari 3 bilangan tadi adalah minus 2, maka kita tulis minus 2 di sini. Ini bulatannya terbuka karena bentuknya lebih dari, tanpa ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Jadi bulatannya terbuka. Kemudian di sini adalah x lebih dari minus 2. Karena x-nya lebih dari minus 2, karena lebih dari, maka akan kita arsir dari minus 2 ke kanan ya. Karena lebih dari, maka dia ke kanan ya panahnya ya, karena di sini tandanya lebih dari. Kemudian bilangan yang selanjutnya setelah minus 2 adalah 3 per 2. 3 per 2 juga bulatannya terbuka karena di sini tandanya lebih dari saja tanpa ada tanda sama dengan di bawahnya. Maka 3 per 2 di sini bulatannya terbuka ya. Di sini x lebih dari 3 per 2. Karena lebih dari ya, kalau lebih dari maka arsirannya nanti ke kanan ya. Ini ya, dari 3 per 2 ke kanan ya. Nah, yang warna hijau ini ya. Kemudian yang ketiga adalah 5. Kita tulis 5 di sini. Bulatannya tertutup. Kenapa tertutup? Karena di sini kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka bulatannya hitam tertutup ya. Kemudian di sini bentuknya adalah x kurang dari atau sama dengan 5 ya. Kurang dari. Kalau lebih itu ke kanan, kalau lebih dari itu ke kanan, maka jika kurang dari nanti arahnya ke
kiri ya. Karena X kurang dari atau sama dengan 5, maka dari 5 kita arahkan atau kita akan arsir ke kiri ya, ke kiri ya. Nah, sudah dipunyai 3 daerah ya yang berwarna biru, hijau, dan merah, maka menentukan irisan dari ketiga pertidaksamaan tadi adalah tentukan daerah mana yang mengandung 3 warna tadi, yaitu ada berisikan warna merah, hijau, dan biru. Nah, daerah tadi adalah yang diarsir berikut ya. Jadi daerah yang kita arsir ini daerah yang mempunyai 3 warna nih. Dalam satu daerah dia punya 3 warna, yaitu ada warna biru, ada warna hijau, dan ada warna merah. Sementara untuk daerah-daerah lainnya tidak punya ketiganya. Misal di sini ya, ini kan tidak ada tiga-tiganya ya, hanya biru dan merah ya. Sementara untuk yang sini misal ini daerah ini hanya punya warna biru dan hijau. Maka yang kita arsir ini adalah daerah yang punya 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan logaritma tadi ya. Nah, bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Jadi daerah ini terletak di antara terletak di antara 3/2 sampai 5. Maka akan kita tuliskan 3/2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 ya. Di sini tanpa tanda sama dengan di bawah karena bulatannya terbuka atau bolong. Sementara yang di sini ada tanda sama dengan di bawahnya karena bulatannya tertutup atau hitam. Jadi jika bulatannya tertutup atau hitam ada tanda sama dengan di bawahnya. Sementara jika bulatannya terbuka maka tidak ada tanda sama dengan di bawah sini ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh nomor 1. Untuk yang selanjutnya adalah contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan logaritma berikut. 7 log X plus 1 kurang dari 1. Ini adalah rumus yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sini kita lihat basisnya berapa? Basisnya 7. 7 adalah bilangan yang lebih dari 1. Maka nanti tanda pertidaksamaannya tetap ya, tidak mengalami perubahan. Nah, di ruas kanan nilainya masih 1, sementara kita harus buat bentuk logaritma ya. Dengan basis 7, maka ruas kanannya bisa diubah menjadi 7 log 7, karena 7 log 7 sama dengan 1. Basisnya kita buat sama dengan yang ada di ruas kiri, yaitu basisnya 7 ya. Kemudian jika kita coret 7 log dan 7 lognya, akan kita punyai X plus 1 di ruas kiri dan 7 di ruas kanan ya. Kita coret 7 log dan 7 lognya. Nah, untuk tandanya, karena basisnya adalah 7 itu adalah bilangan yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap ya, dari kurang dari, tetap kurang dari, sini juga tetap kurang dari ya. Nah, X plus 1 kurang dari 7, maka nilai X-nya kurang dari 7 min 1, yaitu 6. X kurang dari 6. Selanjutnya untuk syarat numerusnya harus lebih dari 0. Numerus dari bentuk soal ini adalah X plus 1. Maka akan kita tulis X plus 1 lebih dari 0. Sehingga X-nya lebih dari minus 1 ya. Untuk yang di ruas kanan ini numerusnya adalah 7. Jelas sekali bahwa 7 lebih dari 0 ya. Tidak punya variabel X, maka tidak perlu kita tulis ya. Nah, kita punya bentuk akhir pertidaksamaannya adalah X kurang dari 6 dan X lebih dari min 1. Maka dapat kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan menentukan irisannya dulu ya. Kita gambar garis bilangan. Di sini bilangannya ada 6 dan min 1. Kita tulis dari bilangan yang paling kecil dulu, yaitu min 1. Min 1 di sini bulatannya terbuka karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, hanya lebih dari saja ya. Maka bulatannya terbuka. X lebih dari min 1. Karena lebih dari, maka arsirannya ke mana? Kalau lebih ke kanan, kalau kurang ke kiri. Karena lebih dari, maka akan kita arsir ke kanan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 6, berarti 6 di sini bulatannya juga terbuka karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, hanya kurang dari saja ya. Nah, di sini X kurang dari 6, maka dari 6 kita akan arsir ke kiri ya. Kemudian irisan dari daerah ini adalah daerah yang punya 2 warna, yaitu dalam satu daerah nanti mengandung warna apa di sini? Biru dan hijau. Nah, jadi irisannya adalah sebagai berikut. Nah, daerah yang kita arsir ini mengandung 2 warna, yaitu warna hijau dan biru. Sementara daerah yang lainnya, misal yang di kirinya ini hanya punya warna hijau dan daerah yang di kanannya ini hanya punya warna biru. Maka bukan irisannya. Irisannya adalah yang di tengah ini karena dia mengandung 2 warna, ada hijau dan biru.
Nah, bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya ya? Dia terletak antara min 1 dan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 6. Ini ya, min 1-nya bulatan terbuka, maka tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Dan 6-nya di sini juga bulatan terbuka, maka juga tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Jadi, ini adalah himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan logaritma berikut ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.